Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan Selamat Pagi Indonesia. Hari ini ada saya, Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sambo. Pemirsa, kami buka Selamat Pagi Indonesia kali ini dengan beragam hot topic. Yang pertama, pemirsa, untuk saudara-saudara kita yang ada di Bali. Jadi di mana hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Bali dalam 3 hari terakhir menyebabkan banjir, pemirsa, di sejumlah wilayah di sana. Kita lihat. Jadi tim SAR gabungan sudah mengevakuasi warga termasuk wisatawan yang terdampak banjir di Bali. Nah, banjir kali ini tidak hanya merendam permukiman saja, tapi juga merendam sejumlah penginapan. Nah, di Jalan Hang Tuah, Denpasar, ketinggian banjir mencapai 1 meter, pemirsa. Anda lihat di layar kaca ini ada yang sedang dievakuasi dengan menggunakan perahu karet oleh tim SAR gabungan di sana, bahkan masih membawa koper, Jason. Iya, ini sangat disayangkan ya karena memang Bali beberapa kali banjir ketika diguyur hujan deras, pemirsa. Dan menurut warga memang banjir akibat curah hujan tinggi dan sungai yang meluap, pemirsa, yang kemudian menyebabkan banjir seperti ini terjadi lagi. Dan akibat banjir memang sebagian tamu hotel juga akhirnya memilih check out lebih awal untuk bisa menghindari kemacetan menuju bandara. Karena biasanya kalau menuju bandara ini akan lebih panjang lagi antriannya. Dan sementara di kawasan Badung juga kalau kita lihat ketinggian banjir sampai ke 80 cm, pemirsa. Oke, selanjutnya pemirsa, hot topic pagi ini kita akan ulas soal Polda Banten yang memastikan belum ada soal penetapan tersangka dalam kasus kecelakaan ojek pangkalan di Pandeglang yang akhirnya mengakibatkan ada seorang penumpang tewas. Nah, Kepolisian Daerah Banten membantah informasi yang menyebut kalau pengemudi ojek pangkalan Al-Amin Maksum itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan kelalaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Pandeglang. Jadi pemirsa, peristiwa tersebut terjadi di ruas Jalan Raya Pandeglang, Labuan pada 27 Januari 2026 lalu. Saat itu Amin yang mengendarai sepeda motor bersama penumpangnya bernama Hairi Raffi. Keduanya disebut sempat berulang kali menghindari jalan yang rusak. Tapi sayangnya naas ban depan motor masuk ke dalam lubang sehingga kemudian korban terpental ke jalur kanan. Korban meninggal usai terlindas mobil ambulans yang sedang melintas di sana. Kita akan sama-sama dengarkan lagi pernyataan dari Kabid Humas Polda Banten berikut ini. Perlu diketahui oleh rekan-rekan semua bahwa sampai saat hari ini, sore ini, penyidik Satlantas Polres Pandeglang masih mendalami perkara ini dengan status perkara dalam tahap penyelidikan sehingga dipastikan belum ada penetapan tersangka seperti berita yang. Nah, jadi pemirsa, beberapa waktu lalu memang kasus ini viral di media sosial, banyak yang membahas, dan kuasa hukum pengemudi ojek online Al-Amin Raden Elang Mulyana menjelaskan bahwa kliennya sudah menjalani proses penyelidikan di Polres Pandeglang dan akan segera disidangkan saat ini. Meski demikian, pihaknya sudah mengajukan penghentian perkara melalui mekanisme restoratif justice karena Amin itu adalah korban kecelakaan juga. Kalau begitu kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh tukang ojek pangkalan Al-Amin Maksum berikut ini. Saya kan orang saya minta keadilan aja Pak, supaya saya nggak jadi tersangka kan ya. Ya saya kan tahu orang korban kan saya nggak punya, masa saya jadi tersangka Pak. Kaget nggak Pak? Tuh, Kaget nggak sih pas dengar awal? kaget. Nah Pak, kalau untuk Bapak sama si anak itu udah berapa lama sih Pak? Hampir 5 tahun Pak. Itu berarti ojek langganan? Ojek langganan. Sudah 5 tahun saya Pak. 5 tahun, nah terjemput terus Pak ya? Nggak jemput, tadi langsung di tempat naik ojeknya. Oh gitu. Pak, Itu, itu pas ngehindar lubang itu sempat ngerem atau memang gimana sih Pak itu Pak maksudnya? Itu sempat ngerem, saya langsung Slip. jatuh. Informasi berikutnya pemirsa, ini datang dari jebolan salah satu ajang pencarian bakat di mana Valen dan juga pemirsa Kepolisian Resort Belu akhirnya menetapkan PC Kota sebagai tersangka atas kasus kekerasan seksual anak di bawah umur. Jadi pemirsa, penetapan tersangka terhadap PC Kota ini setelah ada 2 alat bukti yang ditemukan oleh polisi.
Jadi sebelumnya kepolisian menetapkan 2 tersangka lain. Nah, Kasat Reskrim Polres Belu AKP Rahmat Hidayat mengatakan penyidik sempat menerbitkan DPO pada salah satu tersangka inisialnya RM yang ternyata dia berusaha untuk melarikan diri sampai ke Timor Leste. Nah, tersangka RM pada akhirnya berhasil diringkus oleh kepolisian Polres Belu bekerja sama dengan pihak pemerintahan Timor Leste. Terkait dengan proses penahanan, Kasat Reskrim Polres Belu mengatakan akan menyesuaikan dengan KUHP baru. Bila tersangka kooperatif, tidak dilakukan penahanan. Nah, ditegaskan pula proses hukum kasus ini dilakukan secara profesional dan transparan tanpa ada yang diistimewakan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.